terstruktur gara-gara masyarakat kita membentuk perempuan tuh harus gini, laki-laki tuh harus gini. Bahkan dalam mendengarkan musik pun kita kan tahu musik tuh harusnya jadi bahasa universal kan ya. Tapi akhirnya musik tuh punya jenis kelamin. Jadi bisa kalau yang dengerin metal ya laki-laki, yang dengerin yang misalnya yang slow ya perempuan. Kalau ada laki-laki dengerin slow menye-menye. Kalau ada perempuan dengerin metal, begitu kayak gitu. Jadi kayak ini metal kok bisa gitu. Halo Kak. Hai. Boleh dong Kak kenalin dirinya dulu. Nama saya Vini Mamonto. Saya seorang ibu rumah tangga dan saya juga bekerja di salah satu digital creative agency di Makassar namanya Skena. Terus saya sehari-hari juga aktif sebagai pustakawan kata kerja, manajer ruang baca, dan bernyanyi di manajer ruang baca tuh salah gue ya, harusnya gue vokalis ruang baca, manajernya kapal udara itu. Terus main bass juga di Skin and Blister. Ngomong-ngomong soal ruang baca nih Kak, boleh dong Kak diceritain sedikit ruang baca itu apa sih? Iya. Jadi kalau ruang baca itu sebenarnya proyek pustakawan untuk mengkampanyekan perpustakaan. Jadi kan saya itu pustakawan di Kata Kerja bersama dengan teman saya namanya Ale. Itu kami berdua bikin proyek musik gitu ya, terus lama-lama menikah gitu jadi pustakawin akhirnya. Nah, bikin itu proyek dari 2015. Memang tujuannya untuk mengampanyekan perpustakaan. Banyak orang bukan salah kaprah sih, tapi lebih ke banyak orang mengira kalau ruang baca itu proyek untuk mengampanyekan ayo membaca gitu. Tapi sebenarnya lebih spesifik, ruang baca itu proyek untuk mengampanyekan ruang perpustakaannya, dimana spiritnya Kata Kerja itu sebenarnya adalah untuk ngajakin orang datang ke perpustakaan. Kalau pernah nonton AADC kayak Rangga bilang ke Cinta, jangan ribut di perpustakaan gitu. Nah, Kata Kerja ini mau perpustakaannya tuh ribut gitu, bukan perpustakaan yang sunyi. Karena kita percaya kalau misalnya di perpustakaan itu harusnya orang-orang datang berkumpul membicarakan ide-ide. Perpustakaan harusnya bukan cuma jadi etalase buku-buku dan berdebu. Harusnya perpustakaan itu bisa jadi tempat di mana ide-ide bisa menyala antara satu orang yang satu dengan orang yang lain, dan orang-orang yang datang ke perpustakaan bisa saling berkolaborasi. Nah, itu spirit yang kita bawa di ruang baca untuk mengampanyekan orang untuk ngumpul-ngumpul sebenarnya, untuk ayo datang kita ketemu dari latar belakang yang suka bikin film, dari teman-teman yang suka nulis, dari yang suka masak, mungkin peneliti gitu. Kita berupaya untuk bikin event-event, bikin kegiatan, membuka ruang sebebas-bebasnya menjadi ruang aman bersama di perpustakaan untuk orang datang dan membicarakan ide, sehingga kemungkinan bisa terjadi namanya kolaborasi. Jadi tidak ada lagi sekat-sekat, lu anak film, ini anak musik, ini anak puisi, misalnya anak buku, nggak usah gabung gitu. Tapi kita mau semuanya terkoneksi, berjejaring, dan bisa berkarya bersama. Itu kalau di ruang baca. Nah, kalau di Skin and Blister ini sebenarnya kayak dulu waktu kecil SMP atau SMA. Jadi kita tuh saya pribadi sering banget nonton film-film yang lucu kali ini cewek main band gitu kan. Akhirnya pada saat saya ketemu sama teman di Kosmik juga namanya Idil. Waktu itu lagi malam persembahan, apa sih namanya kalau malam-malam di Kosmik itu yang mempersembahkan seni Nurani. Iya, Nurani. Lupa gitu. Akhirnya saya melakukan riset mendalam melalui media sosial alias stalking ya. Nah, pada saat saya riset, ini anak ternyata bisa memainkan banyak alat musik, terus asik lah gitu anaknya, kelihatan di video di media sosialnya kan gitu. Terus saya punya kenalan juga namanya Nisa. Waktu itu dia sedang menjadi vokalisnya Titik Bias. Jadi Titik Bias itu 3 orang. Dia vokalisnya, terus Nisa juga punya basic main gitar. Nah, saya tidak punya basic main bass, tapi saya mau main bass. Jadi saya ajakin lah itu 2 orang untuk kita bikin band yuk gitu. Nisa main gitar, Idil waktu itu mau, akhirnya pilihannya jatuh dia mau main drum gitu. Padahal Idil juga bisa main synth, bisa main gitar, tapi Idil lebih mau dikenal di Skin and Blister dengan memainkan drum. Jadi akhirnya kita ketemu 2018, terus kita bikinlah Skin and Blister. Namanya emang rada-rada ini ya, kalau teman-teman cari di YouTube atau di Google Skin and Blister yang muncul pasti gambar tangan luka-luka atau tangan yang kayak kena alergi, karena memang spiritnya Skin and Blister tuh kayak itu.
kulit dan scars, alergi itu nggak bisa dipisahkan. Jadi kita sesama sister itu emang kayak gitu. Kadang-kadang memang ya attitude-nya begitu, ya kadang-kadang emang menyakitkan, kadang-kadang juga gatel. Tapi begitulah kita, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kak Vini ini kapan sih mulai terjun di dunia musik dan kenapa memilih musik sebagai tempat untuk berkarya? Iya, jadi sebenarnya ini tuh nggak sengaja gitu di tahun 2015. Waktu itu di perpustakaan Kata Kerja, saya sangat bersyukur saya berada di komunitas Kata Kerja yang sangat suportif. Teman-teman di Kosmik juga waktu itu sangat suportif. Karena awal mulanya sih gitaris saya main-main gitar gitu kan di perpustakaan, saya lewatlah menyumbangkan lagu alias membuat lagu sumbang gitu kan, karena saya fals tuh awal-awal begitu, sampai sekarang juga kayaknya. Jadi saya lewat, saya menyanyi bilang begitu. Terus temanku bilang kayaknya bagus tuh, karena kita kan sadar kalau literasi tuh nggak cuma soal membaca tulis gitu. Literasi ada literasi budaya, ada literasi digital, literasi keuangan, dan salah satunya kita bisa menjadikan musik sebagai sarana untuk menyampaikan ide-ide kita lewat literasi, bisa jadi literasi budaya gitu kan, karena kita berkarya, kita ada sentuhan manusia di situlah ya yang bisa kita sebut budaya. Akhirnya kami memutuskan ya udah kayaknya lucu deh, kita bikin lagu yuk, bikin lagu. Ternyata dari panggung-panggung komunitas kita kemudian menyambangi panggung brand juga. Kita akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba bikin tour juga, kayak kok ini serius barangnya gitu. Akhirnya secara tidak langsung sih saya terjun ke dunia musik. Apa sih Kak keresahan yang mau dibawa dalam setiap karya-karya musik, entah itu di Ruang Baca maupun di Skin and Blister? Sebenarnya kalau bicara soal keresahan, kita tuh bertumbuh ya, manusia tuh bertumbuh. Keresahan yang saya bawa ketika awal membentuk Ruang Baca di tahun 2015 itu beda dengan keresahan saya hari ini. Jadi misalnya awal membentuk Ruang Baca itu dimana misalnya ada lagu Disleksia, karena memang itu bicara tentang bagaimana kita kayak susah percaya sama orang lain ketika kita berada di jalan. Kita kayak selalu parnoan, kayak orang lain mau datang untuk menyakiti kita. Itu disleksia, itu kan sebuah penyakit yang tidak bisa membaca aksara, tapi kami mengubah konsepnya menjadi penyakit sosial di mana kita tidak bisa melihat bagaimana kemudian struktur sosial bisa menyakiti orang lain, bagaimana struktur ekonomi bisa menyakiti orang lain, dan akhirnya timbul saling tidak percaya. Terutama kami meng-capture konsepnya waktu itu di jalanan, karena di tahun 2015 Makassar itu sangat banyak, marak sekali namanya begal. Akhirnya muncullah karya itu. Beda lagi dengan tahun ini misalnya. Yang saya lakukan misalnya adalah membawa spirit bagaimana kemudian keluarga, bagaimana lebih ke keluarga. Akhirnya cerita-cerita yang saya bawa di tahun 2020 kemarin pada saat rilis single Seorang Yang Kelak, karena memang saya baru habis melahirkan gitu-gitu. Terus akhirnya saya jadi belajar banyak hal baru, bahwa kalau anak pakai popok tuh sebenarnya bukan anak yang butuh loh, tapi saya sebagai ibu, karena anak tuh nggak butuh popok sebenarnya, yang butuh saya biar saya nggak ribet jembok setiap 5 menit misalnya, kayak gitulah. Biasanya kalau dari musik yang kakak ciptakan, apa saja sih yang disampaikan melalui karya-karya musiknya? Jadi kalau di Ruang Baca lebih banyak ke sebenarnya pesan-pesan yang berkaitan dengan hasil ekstraksi apa yang lagi kita baca. Misalkan saya sama Ale dalam membuat karya, sebut saja misalnya Di Balik Jendela, waktu itu kita lagi sama-sama membahas tentang eco-subsipol, sustainable livelihood. Terus pada saat itu kami sedang rajin-rajin lah membaca tentang pohon ilmu sosial kayak gitu. Akhirnya turunlah itu menjadi karya-karya, dan kami berupaya untuk menyederhanakan bagaimana sih apa yang kami serap dari buku-buku teori itu kemudian bisa menjadi karya yang mungkin lebih bisa sopan gitu diterima di atas panggung gitu. Jadi kami berupaya di Ruang Baca seperti itu. Kalau di Skin and Blister lebih ke ini nih, panggungnya perempuan untuk bersenang-senang, karena kami sadar, saya secara pribadi sadar sekali bahwa keputusan perempuan untuk bermain musik itu
adalah sebuah keputusan yang eksklusif karena perempuan tidak mudah untuk mengakses cara memainkan alat musik misalnya. Ambil contoh kalau misalnya laki-laki di tongkrongan, kan lebih banyak laki-laki tuh yang di tongkrongan yang main alat musik. Kalau laki-laki duduk bersama main alat musik itu biasa aja, cool, keren gitu kan. Tapi ketika ada satu cewek ikut nimbrung di situ, itu akan jadi bahan buah bibir satu komplek gitu kan. Itu merupakan sesuatu yang tidak adil sebenarnya, tapi secara tidak langsung itu tuh membawa dampak ke sedikitnya perempuan akhirnya yang bisa jadi musisi, karena akhirnya kemampuan untuk bermain musik, kemampuan untuk mengakses alat produksi musik, misalnya gitar yang paling sering kita temui kayak di koridor misalnya kan, paling banyak di FISIP aja misalnya kan, koridor sangat jarang perempuan yang memainkan alat musik kayak gitu. Gimana sih seorang perempuan itu kalau bermain musik, gimana perspektif kakak? Lagi-lagi musik itu kan media ya, perempuan memainkan perempuan yang memutuskan untuk menyampaikan aspirasinya, idenya lewat musik, ya sama saja dengan laki-laki yang bermusik menurutku gitu. Jadi sama-sama kita punya ide, dan karena mungkin kuotanya masih sedikit, akhirnya kan tidak ada yang bisa menjelaskan perempuan sebagaimana perempuan bisa menjelaskan perempuan gitu kan. Laki-laki nggak bakal pernah bisa ngomongin soal perempuan karena mereka nggak tahu rasanya. Begitu pula perempuan nggak akan bisa ngomongin laki-laki karena kita nggak tahu rasanya. Tapi ada terlepas dari perempuan dan laki-laki, ada pola berpikir yang kemudian terstruktur gara-gara masyarakat kita membentuk, oh perempuan tuh harus gini, laki-laki tuh harus gini. Bahkan dalam mendengarkan musik pun kita kan tahu musik tuh harusnya jadi bahasa universal kan ya, tapi akhirnya musik tuh punya jenis kelamin. Jadi bisa kalau yang dengerin metal ya laki-laki, yang dengerin yang misalnya yang slow ya perempuan. Kalau ada laki-laki dengerin slow menye-menye. Kalau ada perempuan dengerin metal, ih begitumu kayak gitu. Jadi kayak oh ini kenapa kok bisa gitu ya. Berdasarkan perspektif Kak Vini, seberapa berpengaruh musik dalam menyampaikan pesan? Kita tahu kalau misalnya dalam setiap demonstrasi misalnya ya, selalu ada musik, ataupun banyak dalam upacara negara pun misalnya itu selalu ada musik. Kalau kita bicara soal musik menyampaikan pesan, musik kan sesuatu yang kalau kita suka kita akan ulangi terus. Jadi ketika pesan itu diulangi, kita akan tersimpan di alam bawah sadar. Apa sih namanya teorinya? Jarum suntik ya kan? Nah, berita itu misalnya ketika satu kejadian lagi hype, ini akan misalnya bertahan beritanya 5 hari atau 1 minggu kayak gitu kan. Lalu hilang. Karena saat ini sedang terjadi badai informasi di mana banyak sekali informasi yang harus kita serap. Musik tuh bisa efektif karena ketika satu orang suka, ini tuh bisa bertahan lama di playlist, bisa 1 bulan, 3 bulan, bisa 1 tahun gitu. Kalau dia suka bahkan selamanya gitu. Misalnya kayak saya Sheila on 7, saya akan putar setiap waktu gitu kan. Jadi lumayan efektif lah. Menurut kakak, apa yang membedakan musik dengan media-media lainnya seperti puisi, tulisan, film, lukisan? Apa yang membedakan itu dengan musik sebagai medium menyampaikan pesan? Sebenarnya menurut saya yang berbeda hanyalah pasarnya ya, karena pendengar musik pasarnya berbeda, penikmat lukisan musik juga kan nggak semua punya lirik. Musik ada yang instrumental yang harus orang cari tahu ini maksudnya apa, ini nada ini apa ini gitu kan. Begitu pula dengan lukisan, nggak semua kalau misalnya kita lukisan ada yang langsung lantang gitu kan, ini artinya menolak ini. Ada juga yang abstrak yang cuman garis begini, oh ini artinya kehidupan yang membara, yang ini. Oh ternyata semua ada pasarnya gitu. Jadi tergantung kepada pasarnya, pasar siapa kita berbicara. Kalau kita mau bicara misalnya musik nih, kalau isu yang saya bawa adalah isu tentang percintaan anak remaja, saya tidak akan menggunakan bahasa-bahasa dengan lirik yang misalnya oh ini biasa dipakai ibu-ibu. Oke, Kak, ini pertanyaan terakhir sekaligus sebagai closing statement dari Kak Vini. Nah, berdasarkan perspektif Kak Vini, sebenarnya musik itu bagaimana sih, Kak? Saya pernah mengikuti satu kegiatan di Kata Kerja yang menghadirkan dia seniman musik yang lumayan besar di Makassar. Terus pada saat ditanya, musik menurut kamu itu apa? Dia suruh kita diam semuanya kayak gini. Dan apa yang kita dengarkan itulah musik, itu kayak gitu. Jadi saya copy paste aja kali ya sama dia. Oke, thank you buat waktu dan kesempatannya Kak Vini sudah datang di Cosmic
Perspektif kali ini. Sampai jumpa di Kasih Perspektif episode selanjutnya. Ya, terima kasih. Dadah.